Latsita Danus ke-44 ini merupakan ajang integrasi taruna, kadet, dan mahasiswa sebagai pion-pion calon pimpinan masa depan. Diganda-gandakan sama Bapak PJ Bupati, yaitu gimana kualitas sumber daya manusia di Kabupaten PPU itu ditingkatkan, di mana penyalahgunaan narkoba itu dihilangkan dan angka-angka putus sekolah itu ditiadakan. Diciptakan untuk mewujudkan kemandirian pertahanan. Jadi Pak Prabowo itu menciptakan kami untuk mewujudkan kemandirian pertahanan. Kalau selama ini kita membeli alutsista, kita memperbaiki alutsista di luar negeri, nah karena kita menyongsong Indonesia Emas 2045, kita pengen mewujudkan semua itu mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka masyarakat Penajam Pasar Utara. Selamat datang kembali di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasar Utara. Wah, episode kali ini bagi saya sangat spesial ya, karena bintang tamunya yang hadir kali ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita kedatangan tamu dari pejabat-pejabat di daerah PPU yang mewakili pemerintah daerah, tapi kali ini sudah hadir bersama-sama dengan saya para peserta Latsitarda Nusantara 44 tahun 2024 Yontarlat Kijang. Wah, ini saya yakin pasti sudah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman yang menonton podcast Suara Benua Taka. Langsung saja kita kenalan dengan ketiganya. Kali ini sudah hadir bersama saya 3 orang. Kita bisa langsung kenalan ya. Halo, apa kabar? Halo. Baik, mungkin mas-masnya ini bisa langsung memperkenalkan diri saja ya. Namanya siapa dan dari mana? Monggo silahkan. Ya, makasih untuk waktu dan tempatnya. Jadi saya memperkenalkan diri, nama saya Satrio Wayu Bakasworo, pangkat Sermatutar Marinir, nomor akademi 2020493. Saya asal Surabaya. Di Kalimantan Timur ini, khususnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, kami dan teman-teman tinggal di Rusunawa, di Kecamatan Penajam. Siap, berarti ini dengan Mas Satrio ya, dari Akademi Angkatan Laut. Akademi Angkatan Laut. Siap. Oke, berikutnya mungkin Mas yang di tengah. Perkenalkan, nama saya Dwiki Darmawan, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20099. Saya Taruna Akpol, Taruna tingkat 4, melaksanakan kegiatan Latsita Danus sama seperti teman-teman saya perwakilan dari Posko Satat Kijang yang tinggal di Rusunawa, Penajam Pasir Utara. Siap, selamat datang Mas Diki di podcast Suara Benua Taka. Yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Dava Mandala Dinata, pangkat Sersan Mayor 1 Kadet. Kalau teman-teman tadi Taruna, kalau Unhan itu namanya Kadet, Mbak. Kadet. Dengan nomor 2020-069. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan. Siap, berarti ada para taruna dan juga kadet yang sudah hadir bersama-sama dengan saya hari ini. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang kegiatan Latsitarda Danus yang diselenggarakan di Kabupaten PPU. Ini kan para taruna dan juga kadet ditempatkan di PPU ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit program dan kegiatan apa aja sih yang dilakukan selama Latsitarda Danus di Kabupaten PPU. Mungkin boleh dari Mas Dava dulu kali ya. Jadi kita ini kan diberikan waktu selama 30 hari. Mulai dari awal pembukaan hingga nanti penutupan pada tanggal 3. Nah, untuk jenis-jenis kegiatannya ada 3 jenis secara umum. Yang pertama itu kita melaksanakan promosi sebagai bentuk hiburan juga untuk masyarakat. Contohnya kita mengadakan kirap, terus kita hadir di malam pentas UMKM dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kita juga memiliki sasaran fisik dan juga non fisik. Misalnya sasaran fisik itu kita ikut memperbaiki musola, terus ada semenisasi jalan di Desa Gunung Steleng, terus kita juga membangun tugu. Di kecamatan lain seperti di Babulu dan Waru kita juga
ada program-program seperti perbaikan posyandu, pos kampling dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada juga kita giat promosi. Jadi kan banyak nih akademi-akademi yang ikut dalam Lasitarda, ada 7 matra. Kita melaksanakan promosi utamanya tuh ke adik-adik kita yang SMA, supaya harapannya karena PPU ini kan sudah dekat sekali dengan IKN. Nah, Siap. harapannya banyak adik-adik kita dari PPU ini yang menjadi penerus-penerus kami. Gitu, Mbak Oke, Mas. berarti program kegiatan yang dilakukan selama Lasitardarus ini memang program yang langsung ibaratnya bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat ya, tidak hanya seperti tadi sudah dijelaskan sama Mas Dava pembangunan tugu dan segala macam, tapi juga turut hadir di malam pentas seni dan UMKM yang diselenggarakan setiap malam minggu. Jadi setiap malam minggu hadir di alun-alun juga nih semuanya. Wah luar biasa, jadi makin rame nih. Kayaknya mungkin dari Mas Dwiki ada tambahan? Kalau dari saya menambahkan bahwa Lasitardanus ke-44 ini merupakan ajang integrasi taruna, kadet, dan mahasiswa sebagai pion-pion calon pimpinan masa depan. Begitu Mbak Marsha. Oke, siap. Jadi promosi juga tadi ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Dava dan Mas Dwiki juga memperkenalkan ibaratnya ya tentang akademinya masing-masing kepada adik-adik khususnya yang ada di PPU mengenai akademinya. Siapa tahu nanti adik-adik yang di PPU ini juga ingin seperti para taruna dan kadetnya nih ya kan, pengen juga menjadi para taruna. Mungkin dari Mas Satrio ada tambahan? Kalau tambahan sendiri mungkin tugas saya di sini beda sama Dava sama Dwiki. Jadi saya khususnya itu tergabung dalam tim riset sosial, di mana kami punya tujuan itu untuk mengetahui kualitas khususnya apa yang diganda-gandakan sama Bapak PJ Bupati, yaitu gimana kualitas sumber daya manusia di Kabupaten PPU itu ditingkatkan, di mana penyalahgunaan narkoba itu dihilangkan dan angka-angka putus sekolah itu ditiadakan. Jadi kami melaksanakan riset untuk merumuskan suatu kebijakan yang nantinya kita ajukan ke pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara agar nantinya Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa menjadi Serambi Nusantara, seperti itu. Siap, berarti kalau Mas Satrio ini lebih ke ibaratnya pengembangan SDM ya, pengembangan SDM para generasi muda bagaimana sosialisasikan sedemikian rupa untuk bisa nantinya menjadi generasi yang bagus lah ibaratnya seperti itu ya. 2045 Indonesia Mas. Mantap. Oke, nah ini informasi nih untuk masyarakat PPU yang sedang menonton bahwa memang para peserta Lasitardarus ini yang sekarang ada di Kabupaten PPU itu mereka berasal dari 7 matra. Nah, diantaranya selain yang sudah hadir di depan saya pada hari ini, jadi dari 7 itu ada dari Akademi Militer, kemudian Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, IPDN, dan juga Politeknik Sandi dan Cyber Negara. Dan nantinya 7-7-nya akan hadir bersama kita di podcast kali ini. Nah cuman ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi nih dengan yang 3 dulu. Ini kan ada Mas Satrio dari Akademi Angkatan Laut, kemudian Mas Dwiki dari Akpol, kemudian juga Mas Dava dari Unhan RI. Nah, ini boleh nggak diceritain sedikit tentang apa aja sih yang dipelajarin selama di akademi masing-masing? Siapa tahu kan bisa menjadi gambaran bagi adik-adik yang ingin mengikuti jejaknya nih para taruna dan kadet. Mungkin boleh dari Mas Satrio terlebih dahulu. Jadi kalau apa yang saya pelajarin di Akademi Angkatan Laut itu banyak hal ya Mbak. Jadi yang pertama, waktu kami tingkat 1 kami melaksanakan Diksar dengan Akademi Kepolisian, kemudian tahun kedua kami sudah kembali ke matra masing-masing. Di situ sudah pembagian course masing-masing. Jadi ada yang pelaut, teknik, elektro, suplai, dan marinir. Terus kemudian di Akademi Angkatan Laut sendiri ada program yang digalangkan sama Gubernur Akademi Angkatan Laut, yaitu Kartika Jalakrida, yaitu sebuah pelayaran yang keluar negeri, di mana itu sebagai suatu pembelajaran juga bentuk diplomasi antara Akademi Angkatan Laut dengan Akademi Angkatan Laut yang di luar negeri. Oke. Nah, kalau untuk
info buat adik-adik nih nantinya kalau misalnya memang ada yang mau mengikuti jejaknya Mas Satrio nih menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut itu gimana sih caranya? Untuk agar bisa menjadi bagian dari Akademi Angkatan Laut, mungkin bisa dilihat dari website di Akademi TNI. Di situ ada form pendaftaran, kemudian melaksanakan tes. Untuk tes-tesnya seperti mungkin sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin disiapkan di bidang akademik, kemudian jasmani, kemudian kesehatan sama psikologi. Oke, berarti ada websitenya ya khusus untuk informasi-informasi pendaftaran di Akademi Angkatan Laut. Oke, kita beralih ke Mas Dwiki nih dari Akademi Kepolisian. Boleh nggak diceritain sedikit apa aja sih yang dipelajari? Jadi adik-adik bisa tahu nih tentang Akademi Kepolisian dan gimana sih cara daftarnya? Yang pertama, saya jawab pertanyaan yang pertama tuh. Siap. Di Akademi Kepolisian tuh tahun pertama kita gabung sama Akademi TNI melaksanakan Diksar namanya Resimen Chandra di Muka selama 3 bulan. Setelah itu setelah dilaksanakan Wisjur yang Akademi Kepolisian kembali ke Akademi Kepolisian belajar 5 fungsi teknis kepolisian. Selanjutnya di situ kami belajar bagaimana seorang polisi bekerja, cara menyidik, menyelidik, serta menangani kecelakaan, TP-TKP, dan juga melaksanakan kegiatan operasional kepolisian yang lainnya. Oke. Serta di sana juga saya belajar bagaimana disiplin, bangun pagi, hingga tidur tuh ada waktunya Mbak. Seperti itu Mbak. Oke. Untuk cara mendaftarnya nih adik-adik, siapa tahu ada yang belum tahu gitu kan, ada yang pengen masuk Akpol juga nih. Gimana sih caranya Mas Dwiki? Yang pertama bisa dilihat di websitenya yaitu www.penerimaanpolri.go.id. Oke. Di situ ada syarat umum dan syarat khususnya serta bagaimana apa aja yang disiapkan seperti psikologi, jasmani, dan akademiknya. Seperti itu Mbak. Siap. Oke, kalau gitu sekarang kita beralih ke Mas Dava. Gimana Mas, bisa diceritain nggak apa aja sih yang dipelajarin di Unhan itu? Karena kan belum banyak yang tahu nih adik-adik tentang Unhan ini apa sih, mempelajari apa, dan bagaimana kalau misalnya adik-adik ada yang mau ikut mendaftar di Unhan. Ya, jadi saya berangkat dari definisi dulu ya Mbak. Siap. Mungkin banyak teman-teman ada yang belum tahu. Unhan itu kan sebuah universitas atau kampus di bawah Kementerian Pertahanan. Iya. Yang diberikan beasiswa secara penuh baik dari asrama, biaya kuliah, seragam dan sebagainya seperti teman-teman dari akademi yang lain. Jadi kami dibiayai secara penuh mulai dari masuk hingga nanti lulus. Nah, terus untuk seleksinya itu ada beberapa tahapan, ada 9 tahapan. Sebagian besar mirip sama teman-teman kami yang ada di akademi. Nah, yang membedakan yaitu di Unhan itu ada tes TOEFL dan juga tes IQ. Nah, itu mungkin kalau ada adik pengen masuk Unhan itu ada persyaratan khususnya yaitu IQ-nya minimal 120 sama harus memenuhi ranking TOEFL itu harus bisa masuk. Okay. Terus berikutnya kalau sudah memenuhi syarat semuanya, nantinya akan melaksanakan pendidikan Diksar juga di Akademi Militer selama 3 bulan. Tapi kami nggak bergabung bersama Akademi TNI Polri. Jadi kami melaksanakan Diksar Mil terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kita akan kembali ke Sentul. Kami kampusnya di Sentul. Kami ada 4 fakultas. Yang pertama kedokteran militer, farmasi militer, MIPA militer, dan juga teknik militer. Nah, jadi mulai dari kembali ke Sentul itu akan melaksanakan perkuliahan sesuai fakultas masing-masing. Nah, nanti kami juga setiap 6 bulan itu ada namanya penyegaran militer. Jadi kami ada minggu militer. Tetap selama 6 bulan sekali itu kita diberikan latihan penyegaran supaya tidak lupa. Terus berikutnya karena saya mungkin dari Fakultas Teknik Militer, saya cuma bisa menceritakan apa yang kami lakukan selama ini. Jadi selama tingkat 1 dan 2 kami mempelajari teori-teori. Nah, selama tingkat 3 dan 4 kami diberikan event yaitu on job training. Nah, kami bisa datang ke, kalau saya diberikan porsi di skadron teknik dan juga skadron udara 31. Jadi kami tahu nantinya tuh kita kan kalau lulus kan kami diproyeksikan menjadi yang mempersiapkan alutsista. Kalau teman-teman kan mungkin menjadi operator atau menjadi mesin pembunuh lah, katakanlah seperti itu. Tapi kami diciptakan untuk mewujudkan kemandirian pertahanan. Jadi Pak Prabowo itu menciptakan kami untuk mewujudkan kemandirian pertahanan. Kalau selama ini kita membeli alutsista, kita memperbaiki alutsista di luar negeri, nah karena kita menyongsong Indonesia Emas 2045, kita pengen mewujudkan semua itu mandiri. Kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, wah mantep banget nih penjelasannya udah masing-masing detail. Nah, untuk cara mendaftarnya ini gimana Mas?
Sama ya, ada websitenya juga ya. Nah, ubi.ac.id. oke, nah berarti itu buat adik-adik yang lagi menonton maupun masyarakat lainnya di PPU sudah luar biasa banget penjelasan dari para taruna dan kadet nih tentang apa aja sih yang dipelajari gitu kan ya di masing-masing akademi dan bagaimana cara mendaftarnya. Bisa langsung di searching aja di internet ya kan. Misal pengen aduh aku pengen seperti Mas Dwiki mau masuk Akpol gitu ya. Bisa langsung dicari-cari info di internet, semua sekarang bisa karena digitalisasi kan semua bisa diakses melalui internet. Oke, terakhir nih mungkin bisa dijawab masing-masing atau perwakilan boleh. Ini kan sudah ada di PPU mulai dari tanggal berapa? Tanggal 8 kalau nggak salah ya. 8 Mei 2024 sudah ada di PPU dan nanti akan melaksanakan penutupan di awal Juni. Di awal bulan Juni sudah selesai dan akan melakukan penutupan. Boleh nggak sih diceritain kesan-pesannya selama berada di PPU seperti apa, selama melaksanakan program kegiatan, terjun langsung nih bertemu dengan masyarakat, ada nggak kesan-pesannya yang ingin disampaikan ke masyarakat PPU? Kalau dari saya sih pertama first impression kami datang ke sini kan kami kan biasa lingkungan pendidikan kami di Jawa semua. Iya. Nah setelah kita pindah ke Kalimantan kan memang terkenal sebagai garis khatulistiwa. Iya. Dan terasa panas itu panas ya. Pertemuan yang pertama. Tapi semua itu bagi kami nggak berasa karena masyarakat di sini sangat humble sama kami, ramah sama kami. Jadi oh ya welcome. Ya welcome sekali. Teman-teman di Induk Semang tuh diterima dengan baik. Dirawat layaknya anak sendiri. Jadi kami senang aja di sini kita bisa berintegrasi bersama teman-teman, kita bisa juga membaur bersama masyarakat. Kami ini kan pendidikan dibiayai masyarakat, jadi ternyata ini yang harusnya kami berikan ke masyarakat. Jadi kita sudah bisa mengimplementasikan apa yang selama ini pengasuh kami sampaikan di akademi masing-masing. Oke. Dari Mas Diki atau Mas Tartio ada tambahan atau mungkin bisa diceritain ada kendala nggak sih selama melakukan program kegiatan sepanjang Latsita Darus ini diselenggarakan di masyarakat? Ada hambatan apa? Mungkin bisa diceritain dari siapa yang mau menjawab? Dari Mas Diki, Mas Satrio, Mas Dava? Kendala sejauh ini sih mungkin ya karena di sini masih sepi ya Mbak ya. Iya. Kita kan kalau di Jawa mungkin mobilitasnya mudah Mbak karena banyak kendaraan umum. Nah di sini kan memang masih sepi, jadi kadang kalau kita mau bergeser dari satu tempat ke tempatan kan memang jauh kan Mbak. Iya. Kita cuma satu kabupaten PPU tapi jarak dari ujung ke ujung bisa sampai 70 km lebih kan. Betul. Nah itu padahal teman-teman kami itu tersebar di semua wilayah di sini. Jadi kalau kita mau kumpul memang membutuhkan waktu yang ekstra lebih banyak karena kendala jarak dan juga keterbatasan akomodasi. Oke. Kalau Memang yang lain nggak ada sih. PPU kan luas wilayahnya lumayan besar ya. Tapi oke, berarti kendalanya jarak. Tapi tentunya nggak memadamkan semangat saudaranya ya. Tetap semua program kegiatan tetap berjalan lancar semua ya. Oke. Mungkin terakhir penutup sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, harapannya mungkin boleh dijawab salah satu atau bergantian, silahkan. Harapannya untuk masyarakat PPU khususnya mungkin para adik-adik, para generasi-generasi muda yang ada di PPU, apa sih harapan-harapannya gitu? Mungkin bisa disampaikan. Dari saya Mbak. Siap. Mungkin kalau dari saya harapannya dengan adanya kehadiran kami, Taruna, Kadet, Praja, itu bisa memberikan motivasi kepada generasi penerus bangsa, anak-anak muda untuk termotivasi, bergabung, atau mengenyam pendidikan lebih tinggi daripada kami, agar 2045 Indonesia emas dapat tercapai. Siap. Ada tambahan mungkin dari Mas Dava, Mas Satrio? Sudah mewakili. Sudah mewakili ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu masyarakat, adik-adik yang lagi menonton, tadi sudah dengar sendiri penjelasan dari ketiga taruna dan juga kadet yang sudah hadir bersama kita hari ini. Semoga dengan kehadiran mereka di PPU bisa memotivasi adik-adik ya tentunya, demi kita menyambut Indonesia Emas 2045. Apalagi kan PPU ini sekarang sudah menjadi Serambi Nusantara nih. Kita sudah menyambut IKN di 2024, rencananya 17 Agustus sudah mau upacara di sini. Jadi
diharapkan kan putra-putra daerah ini juga nggak kalah bersaing dengan para generasi muda yang ada di Pulau Jawa gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Satrio, Mas Dwiki dan juga Mas Dava sudah berkenan hadir di podcast Suara Benua Taka membagikan informasi yang sangat bermanfaat banget buat masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga program kegiatannya semua lancar ya sampai selesai nanti di awal Juni semuanya selesai dengan baik dan bisa kembali ke akademinya masing-masing dan sukses selalu, sehat dan sukses selalu. Oke, itu aja untuk episode kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semisal ada ide lagi kita mau undang siapa di episode yang berikutnya, mungkin kalian bisa tinggalkan kolom komentar yang ada di bawah. Like dan subscribe channel Media Center Penajam Pasir Utara dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat dibagikan kepada teman-teman dan keluarga. Akhir kata saya Marsha, host dari podcast Suara Benua Taka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.